Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilma warzuqna rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Apa-apa lah, nanti lagi aja Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat yang begitu besar, yang seandainya manusia di muka bumi ini ada yang menghitung nikmat Allah, maka tentu nikmat Allah itu sangatlah luas dan tidak akan pernah bisa terhitung oleh siapapun. Maka sudah selayaknya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pujian itu mudah-mudahan kita sebagai hambanya agar senantiasa bisa mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang kelak pada hari kiamat insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, kita lanjutkan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Masih di surat Al-Baqarah. Masih di surat Al-Baqarah. Ayat berapa sekarang Pak? Ayat 82 ya. Ayat 83 ya, insyaallah. Sudah dibuka Pak mushafnya, ayat 83. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum
fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari ayat suci Al-Quran yang telah kita baca seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pahalanya mudah-mudahan mengalir untuk orang tua kita dan juga guru-guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan sedikit coba bahas tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, setelah pekan yang lalu kita bahas sifat huruf yang memiliki lawan. Sekarang kita coba bahas sifat yang tidak memiliki lawan. Namun sebelum dilanjutkan, untuk sifat-sifat huruf yang memiliki lawan itu kurang lebih ada 5 ya, yang saling berlawanan. Cara yang paling mudah untuk memahami sifat-sifat huruf ini, yang pertama ditinjau dari nafas, ya, yang tertahan dengan yang mengalir. Yang tertahan nafas disebut dengan jahar, yang mengalir nafas disebut dengan apa, Pak? Hams. Oke. Kemudian yang kedua ditinjau dari suara, ada yang tertahan, ada yang mengalir. Yang tertahan suara disebut dengan syiddah, yang mengalir suara disebut rokhawah. Sifat antara pertengahan syiddah dan rokhawah tidak terlalu ditahan, tidak juga terlalu mengalir, itu disebut bainiyah atau tawassutu. Nah, setelah ditinjau dari 2 sifat ini, dari suara, dari nafas dan dari suara, maka untuk poin ketiga, 4 dan 5 itu dari posisi lidah. Ya, posisi lidah begini, Pak. Dari pangkalnya, tengah sampai ke ujungnya. Dilihat dari pangkalnya. Ketika pangkal itu naik disebut isti'la. Oke, ketika pangkalnya naik disebut isti'la. Ketika turun disebut istifal. Kemudian ketika lengket posisi dekat pangkal lidahnya disebut itbaq. Ketika turun disebut infitah. Maju ke ujung lidahnya, ya. Ada sifat namanya idlaq, lawannya ismat. Idlaq itu lebih mudah keluar makhrajnya karena sangat dekat dengan pintu bibir atau kedua bibir, sedangkan ismat lebih sulit keluar karena jauh dari mulut bibir. Nah, itulah di antara sifat-sifat huruf yang memiliki lawan.
Jadi kalau bingung istilah nama-nama sifatnya, maka cara yang paling mudah adalah menghafal tadi, ditinjau dari nafas, dari suara, dan dari lidah. Paham ya? Insyaallah. Nah, dari lidah tadi, mulai dari pangkal sampai ke depan. Nah sekarang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Papan tulisnya bisa dikedepankan barangkali ya, Afwan. Mohon maaf hari ini tidak bisa menayangkan fokus ya, ada kendala teknis. Baik, sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama disebut dengan as-safir. Ya, as-safir ini diartikan suara desisan atau suara siulan. Jadi safir itu adalah desisan atau suara ditinjau dari bahasanya. Adapun menurut istilahnya dikatakan di sini Pak, sautun zaidun yakhruju minasyafatain, suara tambahan yang berbentuk desis angin yang keluar dari kedua bibir. Ya, syukran Ustaz. Hurufnya ada 3. So, sin, zai, atau disingkat jadi sosis supaya mudah diingat ya. Jadi sosis begitu. Nah, jadi sifat safir ini adalah sifat huruf yang ketika diucapkan dia berdesis atau seperti ada suara siulan, yang menurut istilah dalam ilmu tajwid dikatakan sautun zaidun yakhruju minasyafatain, suara tambahan berbentuk desis angin yang keluar dari kedua bibir ya. Nah, dari 3 huruf ini Pak, para ulama memberikan gambaran umum suaranya ini. Kalau misalkan zai katanya seperti suara lebah. Jadi ketika diucapkan zai ini dia berdesis, cuman berdesisnya tidak nampak ke huruf S, nggak begini az.
Nah, kalau yang masih berdesis pada huruf zai, ada desisan ke huruf s, berarti itu belum sempurna. Ya. Jadi suara huruf zai ini ketika diucapkan lebih mirip ke suara lebah. Begini, Pak. Khawatir kurang jelas? Bukan. Tidak bercampur dengan bunyi s, tapi coba ulangi. Nah, masih ada yang berdesis ke huruf S, ya. Nah, kalau kesulitan seperti mengucapkan huruf Z dalam bahasa Indonesia, zebra, zakat. Nah, begitu. Nah, cuman ketika dia sukun, zainya sukun, akan nampak sangat jelas sifat sofirnya. Contoh misalkan azwaja. Jadi azwaja itu nggak boleh dibaca begini, Pak. Ada bunyi s-nya, nggak boleh. Dia ringan. Azwaja. Ulang. Azwaja. Oke, begitu ya. Muzdalifah. Jadi tidak boleh bercampur dengan huruf sin. Ketika sukun tidak boleh bercampur dengan sin, dan juga masih ketika sukun tidak boleh memantul. Misalkan jadi begitu, tidak boleh, harus azwa. Ulangi. Oke. Kemudian ketika zainya juga bertasydid, itu pun bersih tanpa bunyi desisan ke huruf s. Contoh misalkan wazaitun. Perhatikan lagi, ya, wazaitun. Ulang. Idza zulzila. Oke, ya. Yang penting poinnya yang paling utama jangan berdesis ke huruf s atau bercampur dengan huruf s. Yang kedua, ketika sukun tidak boleh memantul begitu, ya. Kemudian ketika bertasydid dibaca dengan jelas tanpa ada desisan ke bunyi s, seperti wazza. Begitu. Bisa apa ya? Masih ingat makhraj huruf zai di mana posisi lidahnya? Posisi lidahnya ada di ujung gigi seri bawah, ya. Di ujung gigi seri bawah. Za begitu. Yang berikutnya adalah sin. Nah, kalau sin ini lebih seperti ke suara ular katanya. Jelas desisanya. Dan suaranya tipis, tidak nggak begitu, tapi tipis. Coba ulangi. Oke, ketika diucapkan sin ini terdengar dengan jelas bunyi s-nya. Contoh bismi. Oke, jadi ketika diucapkan bismi, ya, sifat sofirnya harus nampak jelas, desisannya jelas, nggak boleh samar-samar. Bismillah, bismillah, kurang jelas. Bismillah. Ulang. Bismillah. Wassamai. Oke, ya. Yuwaswisu. Oke. Untuk huruf sin jelas, ya. Ketika diucapkan juga sukun, misalkan asma tidak boleh ada pantulan, ya, atau jadi ke huruf shin, jangan. Patokannya dalam huruf Latin itu huruf s. Asma, isma, ismu, uswa. Jangan uswa. Tipis. Perhatikan posisi mulutnya ketika dhammah, ya. Jangan us. Kalau us ngonyo itu shad, ya. Coba lihat latihannya. Us. Oke, begitu. Tidak boleh us karena itu jadi monyong dan jadi huruf shad. Yang terakhir huruf shad, suara desisannya lebih mirip ke suara
angsa katanya. Soang. Begitu. Ya dari posisi begini Pak, tinggal begitu. Atau seperti mau bersiul, atau ketika kita bilang, nah itu huruf shad. Suara shad ini dia tebal bunyinya dibandingkan huruf shin. Contoh misalkan nasli, patokannya sama huruf S, ya, patokannya huruf S. Nasli, jangan ke shin, jauh berbeda, ya, bukan nashi, pakai ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nasli. Sekali lagi, kalau masih ada yang kesulitan, patokannya huruf apa tadi? S. Nas. Nah begitu dulu. Nas. Oke. Jadi jangan ke huruf shin ya. Nasli. Oke. Bisa dipahami Pak untuk yang sofir? Nah, cara menghafalnya tadi disingkat menjadi sosiz. Oke. Yang kedua, yaitu qalqalah. Jadi qalqalah ini sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Menurut bahasa diartikan getaran, ya. Getaran yang ketika diucapkan itu dipantulkan. Qaf ini hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Nah dalam istilahnya, ya, menurut istilahnya dikatakan sautun zaidun hadatsa fil makhraji ba'da dhautil makhraji wa husulil harfi fihi. Maksudnya adalah terjadinya suara baru pada waktu huruf itu diucapkan sebagai akibat terjadinya goncangan pada makhraj. Ya, terjadinya suara baru pada waktu huruf itu diucapkan sebagai akibat terjadinya goncangan pada makhrajnya. Maka ketika diucapkan baju di toko, khususnya ketika dia sukun, ya, itu memantul. Dan pantulan ba, jim, dal ini pantulannya tipis. Ba, jim, dal pantulannya tipis. Tipisnya ke bunyi apa? E. Tipisnya ke bunyi e. Ab. Ulangi. Aj. Ade. Kalau misalkan ada yang sulit, maka ucapkan pantulannya ab, gitu. Aj. Ade. Oke. Nah, 2 hurufnya yang sisanya to dan ko, to dan qaf itu pantulannya tebal. Tebalnya ke bunyi o. Auto. Ulangi. Auto. 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 Bisa Pak ya? Nah, kelima huruf ini Pak, asalnya ketika dia tidak bertasdid, pantulannya cepat. Asalnya ketika 5 huruf qalqalah ini tidak bertasdid, pantulannya cepat. Contoh misalkan pada kata ma aghna anhu maluhu wa ma. Nah, kasab, jangan lambat, jangan kasab, tapi kasab. Ulangi. Nah, begitu. Kecuali kalau 5 huruf ini dia bertasdid, maka ada jeda 1 ketukan. Contoh surat Al-Ahzab di ayat pertama, watab. Ulangi. Oke, begitu. Ya, kemudian kalau huruf jim misalkan aj. Ulangi. Oh, dari ba dulu ya. Ab. Aj. Pantulkan aj. Masih ada yang kebunyi C, jangan aj. Aj. Oke, kemudian dal, ad.
to dan qaf ketika tasdid. Aqqa. Aqqa. Nah, ketika tidak bertasdid, pantulannya cepat. Ab. Aj. Ad. Aqqa. Aqqa. Oke, contoh surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Nah, jangan falaq kok salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba ulangi. Cepat pantulannya. Ya. Jadi kalau ada imam atau kita yang baca surat Al-Falaq tapi pas qafnya itu ditahan. Falaq kok salah. Berarti dia menambah satu huruf qafnya. Ya, karena jadi lama falaq kok. Atau surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Salah. Ahad. Ya, karena tidak bertasdid. Nah, seperti pada kata bil haqq. Nah, bil haqq ketika waqaf itu dia bertasdid, ada tanda tasdidnya. Maka ditahan dulu. Jangan cepat-cepat bil haqq, tapi bil haqq. Coba ulangi. Oke, bisa dipahami Pak? Insyaallah. Ada yang kebingungan untuk qalqalah? Ya, jadi qalqalah ini sifat huruf yang ketika dia sukun atau waqaf itu dia berhenti di akhir ayat, atau ketika kita mau nafasnya habis, ya kemudian berhenti pada huruf qalqalah yang tadinya hidup, maka hurufnya menjadi sukun dan jadi dipantulkan begitu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sifat al-layyin. Menurut bahasa, layyin ini disebut dengan lembut. Hurufnya ada dua, ya sukun dan wawu sukun. Ya, yang didahului sebelumnya itu oleh huruf fathah. Ai atau au. Jadi kalau ada yang dibaca ai atau au, itu sifatnya adalah al-layyin. Menurut istilah dikatakan begini Pak, ikhrajul harfi bi'adamil kulfatin 'alal lisan, mengeluarkan huruf dengan mudah tanpa mengeluarkan desakan yang kuat pada lidah, sehingga ketika diucapkan kalimat au ataupun ai dibacanya lembut. Maka dalam istilah tajwid itu ada madlin, ada harflin. Nah, madlin ini Pak, kalau misalkan wawu atau ya yang berada di tengah kata, dia diwakafkan seperti Quraisy. Nah, begini ya, Quraisy. Roi-nya ini disebut sifatnya adalah al-layyin. Ketika ini diwakafkan Quraisy, ya shinnya jadi mati, maka roi di sini menjadi madlin. Paham? Ya, jadi madlin karena dia diwakafkan atau berada di akhir ayat. Tapi kalau di tengah-tengah, contoh kalimatnya begini, au kasayyibin. Auka misalkan, au kasayyibim minas samaa'i fihi dzulumat dan seterusnya. Intinya ketika ada kalimat au ataupun ai berada di tengah kalimat, itu namanya harflin. Namanya apa? Harflin. Kalau diwakafkan namanya madlin. Kalau diwasol di tengah kalimat, di tengah ayat, itu disebutnya harflin. Harf itu huruf, lin itu lembut, diartikan huruf yang lembut. Secara sifat, au atau Quraisy itu sifatnya adalah al-layyin. Paham Pak? Insyaallah. Oke. Berikutnya adalah al-inhiraf.
Ini dihapus ya. Al-inhiraf ini diartikan secara bahasanya miring atau condong ya. Miring atau condong. Maksudnya miring atau condong ini menurut istilahnya dikatakan begini Pak, mailul harfi ba'da khurujihi ila tarfil lisan, adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar pada ujung lidah. Miringnya itu ya, kalau ro miring ke bagian punggung lidah. Maksud miringnya itu bukan miring ke samping ya, tapi lebih condong. Seperti lam, lam lebih condong pada permukaan lidah pada atasnya. Coba Bapak ucapkan huruf al. Allah. Allah. Mana yang lebih condong? Atasnya atau bawahnya? Atasnya. Tapi kalau ro yang condong bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Ar-ro. Nah, itu disebut dengan inhiraf. Nah, jadi huruf inhiraf ini dia hanya dua. Lam dan ro. Lam dan ro. Lam lebih condong ke permukaan, kalau ro lebih condong ke bagian punggungnya. Jadi lam atasnya, ro bagian bawahnya. La, ro. Ulangi. Al, il, ul. Ar, ir, ur. Oke, paham Pak ya? Jadi ketika ro diucapkan itu ada sifat namanya inhiraf. Begitupun lam ketika diucapkan ada sifat inhiraf yang secara bahasa diartikan miring atau condong ke salah satu permukaannya. Sifat yang kelima, ada sifat namanya takrir, at-takrir. Takrir ini diartikan berulang. Ya, berulang. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ro saja. Menurut bahasa, takrir ini diartikan irti'adu ra'si al-lisani 'inda nutqi bil hurufi. Pada waktu huruf itu diucapkan, ujung lidahnya bergetar. Dan kata para ulama, getaran ro ini hanya di awal saja. Getaran ro ini hanya di awal saja, jadi tidak enggak begitu. Ya, ro. Ulangi. Ri, ru, bar. Oke, jadi ketika diucapkan bar, getarannya tuh terdengar di awal saja. Tidak bar, tapi bar. Bar. Nah, ketika bertasdid itu pun sama. Tidak arrah, tapi arro. Perhatikan bunyinya. Arro. Irro. Urru. Jadi ketika ditahan hanya di awal saja. Ar, enggak jadi ar, tidak begitu. Tapi getaran di awalnya terdengar. Arro. Ulangi. Irro. Urru. Nah, kalau dirasa masih sulit, patokannya huruf R dalam bahasa Indonesia. Begitu Pak ya, bisa dipahami insyaallah. Oke, nah sifat getarnya atau ada bergetar berulang begitu, itu yang disebut dengan takrir, at-takrir, dan itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Kemudian berikutnya ada sifat at-tafashshi.
diartikan menyebar menurut bahasa ya. Hurufnya hanya satu, yaitu shin. Oke, perhatikan sifat at-tafasyi ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Menurut istilahnya dikatakan intisyarur rih, ya, intisyarur rihi fil fammi inda nutqi bil hurufi, pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Ketika diucapkan, maka menyebar anginnya itu sangat deras. Shhh. Ulangi. Asya, asyi, asyu, minasyai. Ah, begitu. Ya, jadi adanya suara berdesisnya banyak yang menyebar di dalam mulut itu disebut dengan at-tafasyi. Nah, yang terakhir adalah ada sifat namanya al-istitalah. Al-istitalah atau sering disebut istitalah. Diartikan menurut bahasa ini memanjang. Hurufnya hanya satu, do, dan itu hanya dimiliki oleh huruf dod saja. Ya, menurut istilah dikatakan begini, Pak. Imtidadus sauti min awali hahfatil lisani ila akhiriha. Pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai kepada akhirnya. Ya, dari tepi lidah pun tadi ya, dari tepi lidah sampai ke depan. Ini mohon maaf saya tidak bisa ditampilkan layarnya ya. Jadi sifat istitalah itu sifat huruf pada huruf dod yang ketika dod ini makhrajnya di mana? Di tepi lidah. Ya, dari tepi lidah ke maju ke depan ya, ke bagian depan lidahnya itu dipanjangkan suaranya sehingga ketika diucapkan dod ini tidak tergesa-gesa. Ya, dan ini akan nampak ketika dia bertasydid. Walau, ada bunyi begini, Pak. Walau, nah, ada bunyi memanjang begitu. Walau, ulang. Nah, maka ada beberapa imam yang ketika baca dod ini tidak langsung walau, tapi dipanjangkan dulu suaranya. Allah, walau do, ulang. Oke, jadi jangan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini masih belum tepat. Yang tepat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditahan dulu. Waladdallin. Coba dari waladdallin. Nah, jadi terdengar juga bunyi panjangnya. Allah, walau, ulangi. Oke, ya, jadi ada bunyi memanjang ketika huruf dod itu diucapkan. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah 7 sifat huruf, ya, 7 sifat huruf yang dia tidak memiliki lawan. Ada pertanyaan, Pak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Insya Allah bisa dipahami, Pak, ya. Jadi yang pertama, sifat yang tidak memiliki lawan ini disebut dengan sofir. Hurufnya ada 3, disingkat menjadi sosiz. Ya, zai suaranya mirip dengan lebah. Kemudian yang kedua, sin suaranya mirip ular. Begitu. Ya, atau juga bisa mirip belalang.
Kemudian yang ketiga mirip suara angsa. Begitu. So. Yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan ada qolah. Yang diartikan di sana apa? Getaran. Ya. Hurufnya ada 5. Baju di toko, ketika dipantulkan ba jim dal pantulannya tipis ke bunyi dan to dan qafnya dipantulkan dengan tebal ke bunyi o. Yang ketiga ada sifat namanya al-layyin atau al-lin, itu sama-sama saja ya, antara al-layyin dan al-lin. Hurufnya ada 2, waw dan ya ketika sukun, yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah au ataupun ai. Nah, itu disebutnya adalah lin atau al-layyin. Yang keempat ada sifat namanya al-inhiraf, yang diartikan miring atau condong. Ya, namun yang lebih mudah diingat adalah condongnya itu, Pak ya. Nah, condongnya itu melihat dari posisi lidah. Bagian permukaan atasnya itu lam, bagian punggung bawahnya itu adalah ro. Lam ro. Maka itu sifatnya adalah al-inhiraf. Kemudian yang ke-5 ada sifat namanya takrir atau at-takrir, yang diartikan adalah mengulang. Secara bahasanya mengulangi sesuatu ya, satu balikan atau lebih. Namun yang nampak pada huruf ro getarannya hanya di awal saja, tidak terlalu berlebihan. Oke, dan itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Yang keenam ada sifat at-tafashshi, yaitu diartikan secara bahasanya menyebar. Secara istilah diartikan menyebarnya angin di dalam mulut ketika huruf itu diucapkan, dan hurufnya hanya shin, asya, begitu. Yang terakhir ada sifat namanya al-istitalah. Istitalah ini diartikan secara bahasa memanjang, yang menurut istilah bahasanya memanjang suara dari awal pinggir lidah sampai akhirnya, ya, sampai dodnya itu dibaca sempurna, walau do. Jadi jangan langsung walau do, tahan dulu, walau do. Begitu. Baik. Sekarang kita lihat di bukunya, Pak. Terakhir itu sudah sampai lafaz basmalah belum? Belum ya, baru ta'awudz ya. Oke. Kita murojaah di lafaz ta'awudz ya. Baik, disimak kemudian diulangi di halaman 45, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, a-nya dibaca dengan jelas. Jangan a'udzu. Ulang. Baik. Kemudian dalnya ujung lidahnya keluarkan, bergesekan dengan gigi seri atas. Zu. A'udzu. Oke, a'udzu panjangnya 2 harokat. Jangan a'udzu, jangan. 2 harokat. A'udzu. Ulang. Billahi. Oke, billahi. Nah, lam nempel ke permukaan atasnya. Itu ada sifat tadi, apa sifatnya? Al-inhiraf.
billahi. Oke, billahi panjang madnya pun tidak terlalu berlebihan, hanya 2 harokat saja. A'udzu billahi minasyaitoni. Oke, nah, tadi ada sifat apa namanya? At-tafashshi. Artinya apa? Menyebar angin di dalam mulut. Minasyai. Nah, syai tadi apa namanya? Al-layyin atau lin. Dalam istilah ilmu tajwid disebut juga harf lin, huruf yang lembut. Minasyaitoni. Ulang. Oke, karena hurufnya lembut, maka jangan miring ke bunyi e. Jadi syaito, jangan syaito tapi syaito. Ulang. Oke. Kemudian ar-rajim. Oke, ro-nya ada getaran ya atau berulang. Itu ada sifat namanya at-takrir. Ya, getarannya di awal saja. Nir-rajim. Oke, sekarang sempurnakan, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang mau baca? Pak Eli, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, alhamdulillah, bagus. Siapa lagi? Sampingnya boleh, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Hanya di jimnya kurang kuat. Ya, nirrajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, berarti PR jimnya ya. Kurang nempel. Ji kurang kuat begitu. Nirrajim begitu. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi berikutnya? Oke, tinggal di hamzahnya Pak Anas. A. Relax, coba relax A. Oke, begitu. Nah, sudah bagus. Nah, sekarang shinnya kurang menyebar. Shh. Coba minash. Oke, sekali lagi. Minash. Oke, begitu. Alhamdulillah ya. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Mau coba silakan, Pak. Oke, minasyaitonir rajim ini sudah bagus. Di a'udzubillah, billahnya terlalu cepat, Pak. Billahi, kemudian a-nya jelaskan bunyinya. A'udzubillahi. Sekali lagi. Oke, bagus, alhamdulillah. Yang sampingnya boleh, Pak. Alhamdulillah, bagus. Siapa lagi? Oke, tinggal shinnya, Pak. Shinnya kurang tebal. Shh. Nirtatan, nirrajim. Coba nir, tadi koroknya kurang ditahan. Coba nirrajim. Oke, pas di ro-nya tahan dulu satu ketukan. Nirro.
Baik, alhamdulillah ya. Tadi shinnya sudah bagus, tinggal di nirro tadi kurang ditahan. Alhamdulillah. Siapa lagi, Pak? Boleh, silakan. Oke, nirro tahan dulu. Nirrojim. Coba latihan dulu. Oke, sekali lagi. Dari nir dulu. Nirrojim. Oke, siap. Sekarang A-nya. A-nya relax, Pak ya. Seperti A biasa saja. A. Oke, begitu. Nirro, tahan dulu. Oke, alhamdulillah. Bisa ya? Insya Allah. Nah, tadi di ro-nya hati-hati, tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Pak, yang sampingnya boleh. Oke, sudah bagus. Shinnya kurang menyebar. Shh. Minash, cepat. Oke, sempurnakan. Bagus, Pak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Silakan berikutnya siapa lagi? Pak, boleh, Pak? Oke, tinggal shinnya, Pak. Coba latihan dulu. Nash. Oke, pakai dekat ke geraham. Nash. Ash. Oke, sekali sempurnakan boleh. Oke, alhamdulillah. Jadi PR-nya adalah di huruf shin, ya, di huruf shin. Kayak ngegebahkeun hayam, cenah kata orang Sunda, begitu. Nanti latihannya begitu, Pak ya, supaya shin-nya. Yang lain sudah bagus, tinggal di shin-nya. Silakan yang sampingnya. Masya Allah, bagus, Pak. Ya, sampingnya. Oke, bagus. Namun dalnya kurang ngegesek. Zu. Ya, coba zu. Oke, sempurnakan. Barakallahu fiik. Bagus, Pak ya, insyaallah. Yang sampingnya, silakan. Oke, zal dan shin. Zalnya kurang terdengar, zu. Kemudian nash. Tebalkan lagi. Disempurnakan, diulang. Coba nash. Begitu, coba. Oke, alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus. Karena tadi tergesa-gesa mungkin ya. Tenang saja. Ya, jangan tergesa-gesa. Oke, siapa lagi yang belakang, Pak? Oke, billahnya lebih santai lagi. Billahi, coba. Ya, sempurnakan, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Pak ya? Insyaallah. Tadi billahnya kecepatan. Silakan, Pak Nana. Oke, nir tahan ya. Nirronya nirrojim. Coba latihan dulu. Nirroj. Sekali lagi. Oke, bisa ya? Dari a'udzu. Nirro. Oke ya, itu PR-nya ya. Nirro, ditahan ro-nya. Yang lainnya insya Allah sudah bagus. Ya, Pak, sampingnya. Masya Allah, bagus, Pak. Terus yang sampingnya, Pak. Oke, zalnya kurang terdengar. Coba zu, a'udzu.
Kita coba gesekkan. Zu, tekan ujung lidahnya. Zu. Coba agak ke samping Pak, biar kelihatan Pak. Oke, maaf ya. Zu, ulangi. Oke, a'udzu. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah. Yang di belakang boleh Pak, silakan Pak. Yang lantang suaranya Pak. Oke, to panjangnya kurangi, to nih. Kemudian shinnya tebal, nasyaiton. Shinnya tebalkan, nash. Oke, sempurnakan. A'udzu. Dari a'udzu. Toni, kurangi panjangnya. Toni. Nah, begitu Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi toknya jangan kepanjangan. Oke. Yang sampingnya Pak, silakan. Lost contact Pak. Baik, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah ya, jadi untuk lafaz isti'adzah sudah dipelajari dengan baik. Nanti masuk ke lafaz basmalah. Nah, sekarang kita mukadimah terlebih dahulu. Di lafaz basmalah begini Pak. Yang sering terjadi adalah panjang madnya suka berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang begitu Pak? Masih ya? Itu kayak turun temurun ya dari kakek nenek kita ya, subhanallah. Padahal itu madnya kepanjangan. Kalau mau iramanya seperti itu, diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pas. Tapi kalau diluruskan, Bismillahirrahmanirrahim, itu jadi kepanjangan. Hah? Jadi diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu pas dua harokat. Oke, berikutnya adalah huruf sinnya kadang samar-samar, nggak jelas. Bismillah, kan nggak jelas. Beda dengan yang kedua. Desisanya itu terdengar dengan jelas. Oke. Kemudian rohma, ada sebagian yang ke huruf kho. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ke kho itu salah. Ya, patokannya ke huruf ha. Haknya lembut. Rohma. Oke, jadi relax. Huruf ha. Seperti Bapak bilang roh. Nah begitu. Arwah. Roh. Begitu. Ya, jadi jangan ke kho. Berikutnya pada huruf kasroh jangan samar ke bunyi e. Bismillahirrahmanirrahim. Kan miring. Jadi bis. Jadi kasrohnya itu tipis. Jangan miring ke bunyi e. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan. Nah, tadi ada beberapa jemaah yang pada huruf yang bertasydid di ro terlalu cepat. Nirro, jangan niro. Tahan ro-nya. Nirro. Oke, dari hirro, coba latihan dulu. Perhatikan. Hirro. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Jelas Pak di lafaz basmalahnya? Ya. Jadi di lafaz basmalah yang belum dibahas ini tinggal dua huruf. Sin dan ha. Adapun yang lainnya ya, ba, kemudian lafaz lam, ro, itu sudah dibahas pada lafaz ta'awudz. Tinggal di murojaah kembali.
Nah, untuk huruf sin pertama hamas, mengalir. Bis, udaranya mengalir. Kedua, rokhawah. Rokhawah itu suara begini, Pak. Bismi. Suara yang mengalir masih terdengar, itu disebut dengan rokhawah. Beda dengan suara ba. Contoh misalkan watab, kan gak mengalir suaranya, betul? Tertahan. Huruf ta juga. Misalkan tabat, bat tidak mengalir. Tapi kalau sin, bis masih mengalir. Nah, mengalirnya suara disebut rokhawah. Ya, istifal infitah dari posisi lidah yang turun, ya, sehingga bagian belakangnya dia turun merendah, banyak ruang di antara lidah dan langit-langit. Ismat, ya, ismat lebih sulit keluar karena dia jauh dari pintu bibir. Kemudian sofir, sofir tadi apa? Berdesis, ya. Maka ketika diucapkan bismi, ulangi, bismillahi. Nah, pulang dari sini, kalau menemukan huruf sin, baca dengan jelas sehingga tidak samar-samar begitu. Yang kedua, huruf ha. Ha ada 5 sifat. Hamas, mengalir udaranya. Roh, tidak roh tidak begitu, tapi mengalir udaranya atau nafasnya. Rahman. Kemudian ketika dibaca roh, masih terdengar suara begini, Pak. Nah, suara itu disebut dengan rokhawah. Beda dengan jim. Kalau jim ketika ditahan, seperti misalkan aj, tidak mengalir suaranya. Jelas ya? Sedangkan kalau huruf ho, coba ulangi. Oke. Baca bunyinya hirrahmani. Oke, ya, istifal infitah dan ismat itu insyaallah lebih mudah dipahami, ya. Istifal infitah bagian lidah yang dia menurun ke bawah, ya, rileks. Kemudian ismat lebih sulit keluar. Dan kata para ulama untuk sifat ismat dan idlaq ini dia tidak terlalu penting, ya. Baik, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, jangan rohim, jangan rahim. Kalau belum mampu, Bapak bayangkan huruf ha dalam huruf Latin. Rohimi, coba. Nah, begitu. Tapi jangan ngebas rohimi, jangan. Rohimi, rohim. Sekarang masuk ke lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Yang belum dibahas adalah 3 huruf dal. Nah, dal dari sisi suara atau dari sisi nafas atau udaranya dia tertahan. Beda dengan huruf sin. Aslinya dibaca begini, ad. Namun karena ada sifat qalqalah jadi ade. Begitu, ya. Kemudian yang kedua syiddah. Selain tadi udara tertahan atau nafas tertahan, suaranya pun tertahan. Contoh middi, enggak middi, enggak begitu. Middi. Ulangi, middi. Nah, jadi suara tertahan. Tidak seperti sin. Kalau sin di tasdid seperti assa, terdengar suaranya assa. Coba kalau dal, ada. Kan gak mengalir, paham ya? Jadi tertahan suaranya.
Istifal infitah dari posisi lidah, ismat lebih sulit keluar, qalqalah ketika dalnya sukun atau diwakafkan. Dibaca begini Pak, ude, ulang. Jangan disembunyikan, ud, jangan begitu, lepaskan. Ude. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim ayat ketiga semua hurufnya sudah dibahas. Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang ayat keempat. Kaf. Ya, kaf pertama udaranya mengalir. Ketika sukun ak. Ulangi. Ik. Uk. Nah, suaranya udara yang mengalir itu disebut dengan hamas. Kemudian syiddah. Ya, contoh seperti akbar, kan tidak akbar, enggak begitu. Dia tertahan suaranya. Akbar. Oke. Istifal, infitah dan ismat. Insyaallah ini mudah dipahami ya. Istifal, infitah, ismat ini pada bagian lidah. Pada bagian lidah. Pokoknya kata kuncinya begini Pak. Tentang sifat huruf ya, kata kuncinya dari sisi udara atau nafas dan suara. Nah, ini aja yang pertama. Nafas, udara, nafas dan suara, nafas dan suara, sisanya dari posisi lidah. Dari belakang sampai ke depan. Ya, tadi banyak ditemukan sifat istifal dan infitah. Oke. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, bisa dipahami ya insyaallah untuk huruf kaf. Dan jangan memantul ketika sukun akbar. Jadi jangan. Ya, akbar tidak dipantulkan. Baik, kita selesaikan hari ini Pak, insya Allah Sabtu depan ujian. Jadi nanti tidak pakai layar, kita duduk di depan, masing-masing maju ke depan untuk penilaian dapat sertifikat. Insya Allah. Ini sudah berapa pertemuan berarti Pak? Berapa pertemuan? Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan atau 2 bulan? 2 bulan ya? Wah, ini berarti lebih cepat. Lebih cepat. Biasanya yang terakhir itu jamaah saya di Melonggeren itu 3 bulan. Nah, ini alhamdulillah bisa lebih cepat. Baik, ayat kelima Pak, ta dan wau yang belum dibahas. Untuk wau udara tertahan. Ketika dibacakan awwa, tidak awwa, tapi awwa. Ya, udaranya dia tidak nah begitu ya, awwa ya, na'budu wa. Oke. Wow, ingat awalannya adalah dimonyongkan. Kemudian rokhawah ketika dia bertasdid ya, suaranya tetap mengalir. Enggak tetap terdengar. Awwa, awwi, awwu. Oke, ya. Kemudian istifal, infitah, ismat. Yang terakhir lin, lembut ketika dibaca au, ya. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke.
Oke, ini sampai wa iyyaka dulu ya. Kemudian huruf ta. Ta yang pertama hamas. Udaranya atau nafasnya mengalir. Ketika sukun akan nampak jelas. Tabbat, at, it, ut. Ya, ketika hidup nafasnya mengalir tapi sedikit. Tidak tu, ti, ta, nggak begitu. Tu, ti, ta. Nasta'in. Oke, ya. Jadi sifat pertama hamas, syiddah, istifal, infitah, ismat. Insyaallah mudah itu ya. Ayat ke-6, qaf dan shad. Qaf ya, shad. Nafasnya mengalir atau udaranya mengalir. Nas mengalir. Selain mengalir juga ada rokhawah. Rokhawah suaranya mengalir. Contoh wal asr. Ulang. Jadi wal asr itu ketika dibacakan jangan tergesa-gesa. Wal asr. Berikan sifat rokhawahnya dulu. Wal asr. Nah, begitu. Ya. Kemudian ada sifat isti'la. Nah, isti'la ini bagian pangkalnya naik. Kemudian itbaq, bagian belakang lidahnya masih di pangkalnya, dia lengket atau menegang. Ismat lebih sulit keluar dan shafir dia berdesis. Ihdinas sirata. Nas-sirata. Patokannya S. Patokannya S. Ya, supaya enggak ke shin. Nas-sirata. Oke. Kemudian huruf qaf. Qaf yang pertama jahar. Ya, udaranya tertahan. Qa. Qa. Qi. Qu. Baq. Syiddah ketika diwaqafkan seperti misalkan baq. Tidak baq, nggak begitu, dia tertahan ya suaranya. Baq. Isti'la juga bagian pangkalnya naik sehingga suaranya tebal. Qo, tidak qa, tapi qo karena pangkalnya naik. Infitah lidahnya turun ya, terbuka ya, tidak terlalu sempit. Kemudian ismat dan qalqalah ketika dipantulkan. Baqo. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Terakhir. Dad dan ghain. Ghain sifat pertama adalah udaranya tertahan. Jahar, jadi tidak nggak begitu. Ulangi. Ri. Oke, berikutnya rokhawah. Rokhawah itu masih ingat suaranya mengalir. Mau. Enggak mang. Ini tertahan. Sedangkan ghain ini adalah rokhawah mengalir. Mau. Ulangi. Maghdubi. Alirkan suaranya. Isti'la suaranya jadi tebal, pangkalnya naik. Bukan tapi mau. Infitah dan ismat. Ya, lidahnya rileks, banyak ruang antara lidah dan langit-langit, serta ismat lebih sulit keluar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi. Jadi bukan go. Oke, Bapak waktu kecil pernah main air, Pak? Kalau mau minum kan suka gitu ya. Nah, itu huruf ghain.
ghairil maghdubi. Ulang. Bukan mag atau mag tapi mal ghairil maghdubi. Ulangi. Terakhir huruf dod. Jahar, rakhawah, istilah, itbaq, ismat sudah dibahas. Yang terakhir istitolah. Ya, jadi dod ini dia tertahan udaranya do. Juga rakhawah ketika dibaca tidak walad do tapi ada bunyinya. Ya, mengalir. Walad do. Ulang. Oke, bahkan ketika sukun wal arm menekan wal arm. Oke, kemudian isti'la dan itbaq ya, pangkalnya naik, belakang lidahnya dia agak lengket ya, menegang, ismat lebih keluar. Nah, istitolah memanjangnya makhraj seperti yang sudah dijelaskan. Walau oke, sekarang kita sempurnakan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap dipraktekkan, Pak? Oke, nanti jangan takut, Pak ya. Ini hanya evaluasi saja. Setelah kita belajar 2 bulan, dari mulai belajar kesempurnaan harokat, belajar makharijul huruf, dan selesai belajar sifat-sifat huruf, baru kita praktekkan ke surat Al-Fatihah. Selesai ini nanti kita akan bahas hukum nun mati dan tanwin, hukum mad gitu ya, panjang pendek, dan hukum-hukum yang lainnya insya Allah. Jadi setelah selesai ini kita evaluasi dulu pada surat Al-Fatihahnya. Ustaz, bagaimana kalau nanti yang belum lancar, apa ada remedial? Ada remedial, Pak, nanti, Pak? Ada insya Allah. Cuman untuk penilaian ini nanti di Sabtu depan tetap akan ditulis sebagai evaluasi ya, dan juga nanti hasil nilai akhirnya begitu selesai itulah nanti yang akan dicantumkan di sertifikatnya insya Allah. Siap Bapak-bapak? Jadi mudah-mudahan nanti Sabtu depan sehat walafiat ya, disiapkan mentalnya, jangan ciut begitu ya. Kemudian juga dilatih dari sekarang suratul Fatihahnya. Nanti saya akan contohkan dulu cara baca surat Al-Fatihahnya lewat voice note. Tapi grup tahsinnya belum ada. Kalau Bapak-bapak dikirimnya di mana ya? Di grup jamaah saja. Ada grup tahsinnya Bapak-bapak? Oh, cuman saya belum masuk ya berarti. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan selamat berlatih, semoga Allah mudahkan insyaallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.